Ini adalah kisah tentang Albert Fish, seorang pembunuh berantai dan kanibal yang mendapat julukan The Boogeyman. Albert Fish lahir dengan nama Hamilton Howard Fish pada tanggal 19 Mei 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Karena aksi-aksi sadisnya, ia mendapat berbagai julukan mengerikan, seperti Greyman, The Werewolf of Wisteria, The Brooklyn Vampire, The Moon Maniac, dan The Boogeyman. Albert lahir dari pasangan Randall dan Alan Fish. Usia kedua orang tuanya cukup jauh, di mana ayah Albert berusia 43 tahun lebih tua dari istrinya. Waktu Albert lahir, usia ayahnya sudah 75 tahun. Albert juga memiliki 3 saudara kandung, yaitu Walter, Annie, dan Edwin. Keluarga Fish memang sudah identik dengan gangguan kejiwaan. Paman Albert menderita Manic Syndrome. Saudara laki-lakinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saudara perempuannya didiagnosa mengidap mental affliction. 3 orang kerabat lainnya didiagnosa menderita penyakit kejiwaan. Sementara ibunya memiliki oral atau visual hallucinations. Ayah Albert merupakan bekas seorang kapten kapal dan sempat menjadi pengusaha pupuk. Namun kemudian, dia meninggal pada tanggal 16 Oktober 1875 karena serangan jantung. Kemudian oleh ibunya, Albert dimasukkan ke panti asuhan St. John di Washington. Di tempat tersebut, Albert seringkali mengalami kekerasan fisik. Tetapi semakin lama, Albert mengaku semakin menikmati rasa sakit yang diakibatkan oleh banyaknya pemukulan yang dia alami. Pada tahun 1880, ibu Albert mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan mampu membawa Albert keluar dari panti asuhan. Albert diketahui menyukai perempuan dan laki-laki, atau yang lebih tepatnya disebut sebagai biseksual. Pada tahun 1882, Albert mulai berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang remaja pengantar telegraf. Sejak saat itu, Albert mulai dikenalkan pada urolagnia atau aktivitas meminum urin atau air kencing, dan coprofagia atau aktivitas memakan kotoran manusia. Albert juga mulai sering mengunjungi pemandian umum di akhir minggu hanya untuk melihat anak laki-laki yang telanjang. Pada tahun 1890, Albert pergi ke New York. Di sana, Albert mulai memperkosa remaja laki-laki. Pada tahun 1898, ketika Albert berumur 28 tahun, ia dinikahkan oleh ibunya pada seorang perempuan yang bernama Anne Marie Hoffman, yang umurnya 9 tahun lebih muda dari Albert. Albert dan Anna memiliki 6 orang anak, yaitu Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John, dan Henry. Pada bulan Januari 1917, Albert ditinggalkan oleh istrinya demi seorang lelaki yang bernama John Sharp. Sejak saat itu, mau tidak mau, Albert harus mengurus ke 6 orang anaknya sendirian. Selain itu, Albert juga sering mengalami auditory hallucinations. Bahkan pernah di suatu hari, Albert membungkus dirinya dengan karpet yang menurutnya dilakukan atas perintah dari John the Apostle, yang merupakan salah satu dari 12 Rasul Yesus. Albert juga mulai memuaskan dirinya sendiri dengan menanamkan jarum-jarum ke tubuh bagian selangkangan dan perutnya, memukul dirinya sendiri dengan tongkat yang dipenuhi paku, bahkan memasukkan benang wol ke lubang anusnya, yang sebelumnya benang wol tersebut sudah dicelupkan ke dalam bahan bakar minyak. Setelah itu ia kemudian menyalakan api pada benang wol tersebut. Kadang ia menyuruh anak-anaknya dan teman-teman dari anaknya untuk memukul pantatnya. Selain itu, Albert juga mulai terobsesi dengan kanibalisme. Ia kerap menyajikan daging mentah untuk makan malam anak-anaknya. Albert dikonfirmasi telah membunuh 3 orang, yaitu Francis X. McDonald, Billy Gaffney, dan Chris Budd. Meskipun hanya 3 pembunuhan itu yang bisa ditelusuri asal-usulnya, tetapi korban dari tindakan bengis Albert diperkirakan mencapai puluhan hingga 100 orang lebih. Salah satu aksinya paling terkenal ialah pembunuhan terhadap Chris Budd. Pada tanggal 25 Mei 1928, Albert melihat sebuah iklan di koran New York World bertuliskan, "Young man, 18, wishes position in country, Edward Budd, 406 West 15th Street." Itu adalah sebuah iklan yang dipasang oleh Edward Budd yang sedang mencari pekerjaan. Albert yang kala itu sudah berusia 58 tahun kemudian datang ke alamat rumah Edward dan mengaku sebagai Frank Howard, seorang petani dari Farmingdale, New York. Albert kemudian menjanjikan sebuah pekerjaan untuk Edward dan temannya Willie. Mereka berdua akan dipekerjakan dalam beberapa hari ke depan dengan bayaran $15 per minggu. Namun Albert tak kunjung datang. Albert kemudian mengirim telegraf yang berisikan permintaan maaf kepada Edward. Suatu hari, Albert kembali datang ke rumah Edward. Tetapi kali ini, ia bertemu dengan Chris Budd, saudara perempuan Edward. Albert kemudian mengalihkan targetnya dari Edward ke Grace. Ia kemudian mengarang sebuah cerita tentang ulang tahun keponakannya yang harus ia hadiri di 137th Street and Columbus Avenue. Ia meyakinkan Delia Flanagan dan Albert Budd, yang merupakan orang tua dari Edward dan Grace, untuk mengizinkan Grace menemaninya ke ulang tahun tersebut. Betapa bodohnya orang tua Grace, mereka mengizinkan Albert membawa Grace. Kelanjutannya sudah bisa ditebak.
Grace yang pergi bersama Albert pada hari itu tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Karena Grace tak kunjung kembali, ayahnya kemudian mencoba mencari ke alamat tempat ulang tahun tersebut. Tetapi ternyata alamat tersebut tidak pernah ada. Columbus hanya ada sampai 100. Ayahnya pun lalu melapor ke polisi dan Grace dinyatakan hilang. Dalam kasus ini, sempat terjadi salah tangkap, di mana polisi malah menangkap seorang pria berusia 66 tahun, Charles Edward Pope, pada tanggal 5 September 1930. Charles harus mendekam di penjara selama 108 hari. Pada tanggal 22 Desember 1930, Charles disidang dan dinyatakan tidak bersalah. Pada saat itu, teknologi memang tidak secanggih sekarang. Albert yang memalsukan identitasnya sebagai Frank Howard benar-benar sangat sulit dicari. Pada November 1934, sebuah surat tak dikenal diterima oleh keluarga Bud. Surat tersebut ternyata dari si pembunuh Grace. Dalam surat itu dijelaskan bagaimana proses Albert bertemu dengan Grace sampai ia membunuhnya. Ini adalah salah satu bagian paling mengerikan dalam surat tersebut. Bagian ini menjelaskan bagaimana Albert membunuh serta memakan tubuh Grace dengan cara yang sadis. Pertama-tama saya melucuti pakaiannya. Dia menendang, menggigit, dan mencakar saya. Saya menggigitnya sampai mati. Kemudian, memotongnya menjadi bagian-bagian kecil sehingga saya dapat mengolah dagingnya ke ruangan saya. Saya memasaknya dan memakannya. Betapa enak dan lembut dagingnya ketika dipanggang di dalam oven. Saya membutuhkan waktu 9 hari untuk menghabiskan seluruh tubuhnya. Saya tidak sempat berhubungan dengannya, meskipun saya berharap dapat melakukannya. Dia mati sebagai perawan. Kemudian, polisi lalu menyelidiki surat tersebut. Surat tersebut dikirim dalam sebuah amplop, dan pada amplop tersebut terdapat lambang berbentuk heksagonal kecil dengan rangkaian huruf NYC PBA. Rangkaian huruf tersebut merupakan singkatan dari New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Albert pun berhasil ditangkap oleh William F. King. Meskipun Albert sempat melawan dan berusaha melukai William dengan silet, tetapi ia berhasil dilumpuhkan dan segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Aksi-aksi bengis Albert baru terbongkar setelah ia ditangkap. Albert sempat bertemu dengan seorang remaja 19 tahun yang bernama Thomas Karen. Thomas yang diketahui menderita intellectual disability dibawa oleh Albert ke rumahnya. Di sana, mereka melakukan hubungan sadomasochistik. 10 hari kemudian, Albert lalu membawa Thomas ke sebuah gudang tua dan mulai melakukan penyiksaan terhadapnya selama 2 minggu berturut-turut. Albert mengikat Thomas dan memotong separuh alat vitalnya. Pada awalnya, Albert berniat untuk membunuhnya dan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Namun menurutnya, cuaca yang terlalu panas akan menarik perhatian banyak orang. Kemudian, dia mengubah rencananya. Albert menyiram bagian tubuh Thomas yang terluka dengan peroksida, lalu menutupnya dengan sapu tangan yang sudah diolesi vaselin. Albert kemudian meninggalkan Thomas setelah menciumnya dan meninggalkan uang sebesar $10. Albert memang sering membeli target anak disabilitas atau orang berkulit hitam. Ia menganggap bilangnya orang-orang seperti itu tidak akan terlalu menarik perhatian publik. Dulu, di Amerika, orang-orang kulit hitam memang terpinggirkan. Albert juga sering membayar orang lain untuk menceraikannya anak-anak. Kemudian, Albert akan menyiksa, membunuh, dan memutilasi mereka dengan golok, pisau daging, atau gergaji. Pada tanggal 11 Juli 1924, Albert bertemu dengan Beatrice Gill yang pada saat itu berumur 8 tahun. Waktu itu Beatrice sedang bermain di lahan pertanian milik orang tuanya. Albert lalu menawarkan sejumlah uang pada Beatrice untuk membantunya mencari tanaman rhubarb. Namun, ketika mereka berdua akan pergi, ibu Beatrice muncul dan mengejar Albert. Albert lalu diusir dari sana. Albert juga diduga melakukan kejahatan yang sama terhadap Francis X. McDonald, seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Francis dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 24 Juli 1924. Saat itu, diketahui Francis pergi bermain bersama teman-temannya di Port Richmond, tetapi ia tak pernah pulang. Setelah dilakukan pencarian, Francis ditemukan di daerah hutan dekat rumahnya. Ia dalam keadaan tergantung di pohon dan sudah meninggal. Francis diserang secara seksual dan dicekik dengan suspender hingga meninggal. Menurut pihak otopsi, Francis mengalami luka sobek yang panjang di bagian kaki dan perut. Bahkan, urat kakinya hampir terpisah dari dagingnya. Albert sempat menolak untuk bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Francis. Tetapi belakangan, Albert pun mengakuinya. Ia mengatakan bahwa ia juga berniat untuk memotong bagian vitalnya, tetapi tidak jadi karena ia mendengar seseorang mendatangi daerah tersebut. Di tahun 1924, Albert yang menderita psikosis lalu merasa mendapat perintah dari Tuhan untuk menyiksa lebih banyak anak-anak dan memutilasi mereka. Albert pun mencari korban lagi, dan calon korban berikutnya bernama Cheryl Gwen.
Saat itu, Cheryl dan temannya sedang bermain di pinggir jalan. Lalu Albert muncul dan bertanya pada mereka berdua apakah mereka sudah makan atau belum. Karena mereka berdua menjawab belum, Albert kemudian mengajak mereka menuju apartemennya. Selagi Albert membuatkan sandwich, mereka berdua bermain di atas ranjang milik Albert. Dan tanpa sengaja, matrasnya tergeser. Di bawah matras itu, mereka melihat golok, pisau dapur, dan gergaji. Seketika itu juga, mereka langsung melarikan diri. Korban selanjutnya yang diduga dibunuh oleh Albert adalah Billy Gaffney yang berumur 4 tahun. Saat itu, Billy sedang bermain dengan temannya. Lalu tiba-tiba, ia dibawa kabur oleh seseorang. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 1927. Detektif yang menangani orang hilang kemudian mendapatkan bukti bahwa Albert bekerja sebagai tukang cat di perusahaan Brooklyn Real Estate selama bulan Februari 1927. Dan lokasi hilangnya Billy tidak jauh dari tempat Albert bekerja. Albert mengaku bahwa dia membawa Billy ke sebuah rumah kosong di daerah River Ave, lalu melepas semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, dan membungkamnya dengan lap kotor. Baju milik Billy dibakar, dan sepatunya dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, Albert pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, jam 2 siang, Albert kembali menemui Billy sambil membawa sebuah cambuk yang ia buat sendiri dari ikat pinggang miliknya. Lalu, ia mencambuk Billy di bagian belakang hingga darah terlihat mengalir melalui kakinya. Selain itu, Albert juga memotong kuping dan hidung Billy, menyayat bagian wajahnya dari kuping kanan hingga ke kuping kiri, mencungkil matanya, menancapkan pisau di perut Billy, dan meminum darahnya. Albert kemudian mengambil karung dan mengumpulkan beberapa batu, lalu mulai memotong-motong tubuh Billy dan memilahnya, memasukkannya ke dalam karung, menambahkan batu-batu sebagai pemberat, dan membuangnya di sebuah kolam berlumpur di North Beach. Albert juga sempat membawa beberapa bagian tubuh tertentu untuk dimasak di rumah. Albert menjalani sidang pertamanya pada tanggal 11 Maret 1935 berkenaan dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Grace. Sidang berlangsung selama 10 hari dan Albert dinyatakan waras. Ia harus bertanggung jawab untuk semua kejahatannya. Hakim memutuskan untuk menghukum mati Albert. Hukuman tersebut dilaksanakan setahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Januari 1936. Albert meninggal di kursi listrik pada jam 11:09 malam di Sing Sing Correctional Facility, dan Albert dikuburkan di Sing Sing Prison Cemetery. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.